wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Rahim, NIM 8114211196. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang toksikan pada senyawa palladium. Senyawa palladium adalah senyawa kimia yang mengandung unsur logam palladium. Beberapa pengertian tentang senyawa palladium antara lain: yang pertama, palladium adalah logam transisi kelompok platina dengan lambang Pd dan nomor atom 46. Palladium memiliki sifat logam putih perak yang lunak, ulet, dan tahan korasi. Yang kedua, senyawa palladium adalah senyawa kimia yang dibentuk dari unsur palladium dengan satu atau lebih unsur lainnya. Palladium dapat membentuk senyawa palladium 0, palladium 2, dan palladium 4. Yang ketiga, beberapa contoh senyawa palladium antara lain palladium dihalida, palladium oksida, palladium sulfida, palladium nitrat, palladium asetat, dan kompleks palladium seperti tetrakis. Yang keempat, senyawa palladium mempunyai beberapa kegunaan penting dalam bidang katalisis, elektronika, perhiasan, gigi tiruan, industri kimia, dan bidang lainnya. Palladium digunakan dalam pembuatan katalis, konverter mobil untuk mengurangi emisi gas buang. Itulah beberapa pengertian dasar mengenai senyawa palladium. Palladium dan senyawanya banyak digunakan dalam berbagai bidang industri dan riset ilmiah. Berikut ini adalah perjalanan senyawa palladium ketika masuk ke dalam tubuh melalui beberapa rute paparan. Yang pertama, melalui kulit. Senyawa palladium dapat menembus lapisan kulit dan terserap ke dalam aliran darah. Palladium kemudian diedarkan oleh aliran darah ke berbagai jaringan dan organ tubuh seperti hati, ginjal, paru-paru, jantung, otak, dan tulang. Sebagian palladium akan dikeluarkan bersama urin atau feses. Sebagian lagi akan tertimbun dalam jaringan lemak dan tulang dalam waktu lama. Yang kedua, melalui inhalasi. Uap atau debu palladium yang terhirup akan masuk ke dalam sistem pernafasan bagian atas. Palladium kemudian masuk ke dalam aliran darah melalui difusi ke pembuluh kapiler paru-paru. Selanjutnya, palladium menyebar ke jaringan dan organ tubuh serta dikeluarkan melalui urin atau feses. Yang ketiga, melalui pencernaan. Senyawa palladium yang tertelan akan menuju saluran pencernaan. Sebagian palladium diserap usus ke aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Palladium yang tak terserap akan dikeluarkan bersama feses. Palladium yang terserap beredar ke organ target sebelum dikeluarkan melalui ginjal atau hati. Demikian rangkuman tentang perjalanan absorpsi, distribusi, dan ekskresi palladium di dalam tubuh manusia. Selanjutnya, ada 3 fase utama eksposisi senyawa palladium dalam tubuh, yaitu yang pertama, fase absorpsi. Pada fase ini, palladium yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, kontak kulit, atau pencernaan akan diserap ke dalam aliran darah dan limfa. Proses absorpsi ini berlangsung dalam hitungan menit hingga jam tergantung rute paparannya. Yang kedua, fase distribusi. Palladium yang terabsorpsi kemudian diedarkan oleh aliran darah ke berbagai jaringan dan cairan tubuh. Beberapa organ seperti hati, ginjal, paru-paru, limpa, dan tulang menjadi tempat penimbunan dan akumulasi palladium dalam jangka panjang. Distribusi ke seluruh jaringan tubuh memakan waktu 12-48 jam. Yang ketiga, fase eliminasi. Palladium yang tidak terikat secara metabolik akan dikeluarkan dari tubuh melalui urin atau feses dalam waktu beberapa hari hingga minggu. Namun, palladium yang terdeposisi dalam tulang rawan dan jaringan lemak bisa bertahan hingga beberapa bulan bahkan tahun sebelum
tereliminasi secara perlahan. Masing-masing fase eksposisi palladium ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti dosis, lamanya pemaparan, usia, status gizi, serta kondisi kesehatan seseorang. Pemantauan kadar palladium dalam tubuh sangat penting untuk mendeteksi akumulasinya. Berikut ini adalah mekanisme toksik senyawa palladium pada fase toksikokinetik. Yang pertama, absorpsi. Palladium terabsorpsi dari saluran pernafasan, kulit, dan saluran cerna ke aliran darah. Tingkatnya cukup tinggi, terutama melalui inhalasi uap dan debu palladium. Yang kedua, distribusi. Palladium terikat protein plasma darah termasuk albumin dan metalothionein. Ikatan ini memfasilitasi distribusi palladium ke berbagai jaringan tubuh termasuk organ target seperti ginjal, hati, paru-paru, dan sumsum tulang. Yang ketiga, metabolisme. Di dalam tubuh, palladium mengalami metabolisme terbatas. Namun, beberapa senyawa palladium dapat mengalami biotransformasi menjadi bentuk-bentuk kimia lain yang reaktivitasnya bervariasi. Yang keempat, ekskresi. Palladium diekskresikan terutama melalui urin dan feses. Namun, sejumlah palladium tetap terakumulasi dalam jaringan lemak, ginjal, hati, limpa, dan tulang dalam jangka panjang. Akumulasi inilah yang memicu efek toksik kronis. Yang kelima, mekanisme toksik. Palladium dan senyawanya dapat menimbulkan stres oksidatif, merusak membran sel dan DNA, mengganggu sinyal sel, serta menekan sistem imun tubuh. Efeknya bervariasi pada tiap organ yang terpapar. Itulah mekanisme toksik palladium terkait proses toksikokinetiknya di dalam tubuh, meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi yang mempengaruhi tingkat akumulasinya. Berikut adalah beberapa mekanisme toksik senyawa palladium pada fase toksikodinamik. Yang pertama, ikatan protein. Palladium berikatan dengan protein dan enzim tubuh sehingga mengganggu fungsi biologisnya. Contohnya adalah inhibisi aktivitas antioksidan enzim seperti superoksida, dismutase, dan katalase. Yang kedua, produksi radikal bebas. Senyawa palladium memicu produksi reaktif oksigen spesies seperti radikal superoksida, hidroksil, dan peroksida. ROS ini menimbulkan stres oksidatif yang merusak sel. Yang ketiga, kerusakan DNA. Palladium dapat mengikat DNA dan merusak strukturnya, menyebabkan patah rantai DNA, mutasi gen, dan gangguan transkripsi DNA. Efek mutagenik ini memicu karsinogenesis. Yang keempat, permeabilitas membran. Palladium merusak membran lisosom sehingga enzim hidrolitik terlepas ke sitosol dan menyebabkan kerusakan sel lanjut. Permeabilitas membran mitokondria juga terganggu. Yang kelima, inflamasi. Paparan palladium dapat memicu produksi sitokin inflamasi seperti yang memicu respon inflamasi kronis di jaringan tubuh. Yang keenam, alergi. Beberapa senyawa palladium bersifat alergen dan dapat memicu reaksi hipersensitivitas seperti iritasi kulit dan asma. Mekanisme inilah yang menjadi dasar efek toksik palladium terhadap sistem biologis tubuh manusia secara spesifik di tingkat sel, jaringan, dan organ. Berikut ini adalah beberapa dampak paparan senyawa palladium terhadap tubuh manusia. Yang pertama, kulit. Dermatitis kontak, gatal-gatal, kemerahan pada kulit,
reaksi alergi kulit. Yang kedua, saluran pernafasan, iritasi pada hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Kemudian sesak nafas, batuk, bronkitis kronis, dan asma. Yang ketiga yaitu mata, iritasi dan perih pada mata. Yang keempat yaitu sistem imun dan darah, penurunan sel darah putih, anemia, gangguan produksi antibodi. Yang kelima, sistem saraf, sakit kepala, lemah, dan kesemutan pada ekstremitas, tremor, gangguan tidur, dan koordinasi otot. Yang keenam, ginjal dan hati, kerusakan ginjal, gangguan fungsi hati. Yang ketujuh, karsinogenetik, diduga dapat menyebabkan kanker paru-paru dan kandung kemih. Dampak kesehatan dari paparan palladium tergantung pada konsentrasi, lamanya pemaparan, serta rentang usia dan kondisi kesehatan seseorang. Oleh karena itu, pemaparan palladium perlu diminimalisir dengan penanganan dan kehati-hatian yang tepat. Itulah sedikit penjelasan saya tentang toksikan senyawa palladium. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.